Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang remaja. Jadi, dia mempunyai kebiasaan, yaitu membukakan kunci ketika kakaknya pulang pada tengah malam. Namun siapa sangka, pada suatu malam, dia harus mengalami hal yang cukup menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan siapkan kopinya dulu. Kalau yang mau makan, silakan siapkan makanannya dulu. Kalau yang mau mendengarkan saat sedang tertidur, silakan, semoga kalian mimpi indah. Dan kalau kalian yang mendengarkan saat bekerja, sebenarnya alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Tapi kalau kalian tetap ingin mendengarkan, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian dan semoga pekerjaan kalian lancar. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Kami hanyalah keluarga kecil yang sederhana. Anggotanya hanya ada ayah, ibu, aku, dan kakak lelakiku. Awalnya, kami ini tinggal bersama nenek dan adik laki-laki ayah yang masih lajang di rumah peninggalan kakek di ibu kota. Namun, seiring berjalannya waktu, ayah memutuskan untuk tinggal terpisah karena takut merepotkan dan rasanya tidak enak juga kalau kami terus menumpang di rumah tersebut. Saat ayah merasa uangnya sudah cukup untuk membeli sebuah rumah, akhirnya kami pun mencari rumah dengan harga yang lumayan murah. Maklum saja, ayah bukanlah pekerja dengan upah yang cukup besar. Jadi, uang hasil tabungannya setelah belasan tahun itu hanya cukup untuk membeli rumah di kampung di pinggiran kota. Itu juga yang ditawarkan oleh seorang kenalan ayah. Tadinya, ayah agak ragu untuk membeli rumah tersebut. Bukan karena kondisi lingkungannya yang masih sepi dan minim tetangga. Akan tetapi, karena letaknya yang cukup jauh dari ibu kota. Hal tersebutlah yang membuat ayah merasa sulit jika harus pulang pergi antara rumah dan kantornya. Namun pada akhirnya, kami tetap membeli rumah itu. Dan ayah memutuskan untuk mencari pekerjaan baru yang jaraknya lebih dekat dengan rumah. Memang agak nekat, tapi syukurlah tidak butuh waktu lama. Ayah segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Ditambah lagi, kantor tempat kerja ayah ini cukup dekat dengan rumah. Jadi masalah ayah sudah terselesaikan. Namun, justru masalah baru itu muncul dari kakak lelakiku. Kakak lelakiku ini, ketika pindah, dia baru lulus sekolah SMK. Dia ingin segera mendapatkan pekerjaan. Dia lalu mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Tak berapa lama, kakakku pun diterima di salah satu perusahaan. Namun, perusahaan yang menerima lamaran kakak ini ternyata berada di ibu kota. Ditambah lagi, perusahaan itu menggunakan sistem shift. Jadi, kakak ini merasa kesulitan. Mungkin ada beberapa hari dalam seminggu yang mengharuskan kakak pulang saat tengah malam. Ada hal unik di rumah kami, yaitu pintunya. Jika dikunci dari dalam, kuncinya itu menjadi sulit dicabut dan akan terus menempel pada lubang kunci bagian dalam. Hal itu membuat pintu jadi tidak bisa dibuka dengan kunci lain dari arah luar. Oleh sebab itu, kakakku tidak pernah membawa kunci cadangan. Sedangkan kami juga tidak selalu tidur larut malam. Alhasil, kami semua sepakat untuk tetap mengunci pintu seperti biasa sebelum pergi tidur, meskipun kakak pulang larut malam. Sebagai gantinya, kami membuat sebuah kode rahasia. Jika kakak pulang malam,
Ia akan mengetuk jendela kamarku untuk membangunkanku dengan maksud minta dibukakan pintu. Memang agak merepotkan bagiku sendiri. Mau bagaimana lagi? Karena posisi kamarku adalah yang paling dekat dengan pintu depan. Ternyata, cara ini terbilang cukup berhasil. Pada akhirnya, aku dapat menjalankan tugasku sebagai pembuka pintu di tengah malam. Kakakku akan mengetuk jendelaku sebanyak 3 kali, dengan irama yang telah kami sepakati. Hal itu akan memudahkan bagiku mengenali kalau itu benar kakakku, dan bukan orang lain. Ya, awalnya semua berjalan lancar. Hingga kemudian di suatu malam, muncul sebuah kejanggalan yang sampai saat ini masih membuatku bergidik ngeri jika mengingat kejadian tersebut. Pada sore itu, ayah dan ibu mendapatkan kabar bahwa nenek sedang sakit. Mau tidak mau, ayah dan ibuku ini harus berangkat ke ibu kota. Waktu itu aku ingin ikut, namun posisinya besok hari aku sedang ulangan semester. Jadi orang tuaku tidak mengizinkanku untuk ikut. Yang lebih membuatku takut waktu itu, tetangga sebelah kami yang bernama Mas Yana, beliau meninggal dunia 3 hari yang lalu. Rumahnya cukup berdekatan, hanya terhalang oleh lahan kosong berjarak 12 meter. Setelah ayah dan ibu pergi, aku hanya berdiam diri sendirian di rumah. Ditambah lagi, setelah maghrib, hujan mendadak turun, membuat suasana menjadi benar-benar sunyi. Aku yang waktu itu benar-benar sendirian, bingung harus berbuat apa. Sedangkan kakak laki-lakiku pulang tengah malam. Jadi aku memutuskan untuk berdiam diri saja di dalam kamar, berharap kakakku cepat datang. Ditambah lagi, entah mengapa, setelah meninggalnya Mas Yana ini, aku selalu terbayang karena semasa hidupnya, Mas Yana ini adalah salah satu tetangga yang bisa dibilang cukup dekat dengan Bapak. Hampir setiap malam, dia selalu mengobrol dengan Bapak di teras rumah. Dan sekarang, ketika Bapak tidak ada dan almarhum Mas Yana sudah meninggal, entah kenapa, bayangan ketika Mas Yana mengetuk rumah, memanggil Bapak, itu terlintas. Apalagi dengan suasana malam ini yang turun hujan. Benar-benar serasa menakutkan bagiku. Waktu itu, aku langsung nyalakan radio kesayanganku, berharap rasa takutku bisa langsung hilang. Sambil sesekali aku coba menghafal kembali pelajaran yang akan diulangankan besok hari. Hingga tak terasa, akhirnya mataku mulai mengantuk. Aku pun lalu merebahkan diri di kasur. Setelah itu, aku pun tertidur. Saat sedang tertidur ini, samar-samar aku mulai mendengar ada suara ketukan. Namun iramanya berbeda dengan irama biasa kakakku mengetuk jendela. Jadi aku biarkan saja waktu itu. Ketukan itu terus saja berulang. Sedangkan aku hanya diam waktu itu, walaupun mataku sudah terbuka. Karena aku khawatir yang mengetuk ini adalah orang yang berniat jahat. Ditambah lagi, di rumah tidak ada siapapun, hanya ada aku sendirian. Ketukan itu terus berulang hingga 5 kali. Dan saat ke-6 kali, disusul dengan suara yang memanggil namaku. Dek, buka. Ini kakak. Dek, adek. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku karena suaranya aku hafal. Itu adalah suara kakakku. Bergegas, aku langsung berjalan ke pintu depan. Jujur saja, aku punya kebiasaan. Jadi ketika membuka pintu untuk kakakku, aku tidak pernah mengintip.
Karena khawatirnya ketika aku mengintip tidak ada siapapun. Itu malah membuatku tambah parno. Karena aku ini orang yang sangat penakut. Aku langsung buka pintu tersebut. Tampak kakakku sudah berdiri menggunakan jaket kesayangannya. "Kak, di luar masih hujan gak?" Kakakku hanya menggeleng. Aku lihat keluar. Tampak hujan sudah reda. Aku buka pintu lebar-lebar. Setelah itu kakak langsung masuk dan duduk di kursi di ruang tamu. Aku lalu tutup pintu tersebut dan aku kunci. Aku punya kebiasaan ketika kakak shift malam. Jadi ketika kakak pulang, aku pasti akan membuatkan teh hangat untuk kakakku. Itu sudah menjadi rutinitasku. Supaya kakak ketika gajian, dia memberikan uang lebih kepadaku. Bergegas waktu itu aku langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan teh hangat. Setelah selesai aku siapkan, ku bawa teh tersebut dan kusimpan di meja di depan kakakku. "Kak, diminum dulu mumpung masih hangat." Kakakku hanya mengangguk. Aku sedikit aneh waktu itu. Karena biasanya kakakku ketika datang, dia ini sedikit bawel. Dia pasti bertanya tentang kegiatanku hari ini seperti apa. Apalagi sekarang tidak ada orang tuaku. Biasanya dia langsung bertanya, apakah aku udah makan ataupun belum. Ini kakakku hanya diam saja. Bahkan kulihat tatapannya pun kosong. Aneh waktu itu. Tanpa pikir panjang, waktu itu aku masuk saja ke dalam kamar. Aku tutup pintu kamar. Setelah itu aku rebahkan diri di kasur. Sambil merebahkan diri, aku berpikir, apa kakak ada masalah di tempat kerja ya? Pikirku waktu itu. Tak mau berlarut-larut, aku coba pejamkan mata. Namun ternyata malam ini berbeda seperti malam-malam sebelumnya. Biasanya ketika sudah membukakan pintu dan aku tidur kembali, biasanya cepat. Ini mataku menjadi segar, sukar kembali untuk terpejam. Jadi aku duduk di kasur. Karena merasa tidak ngantuk, aku coba keluar kamar, berharap kakakku masih duduk di sana. Dan saat aku buka, ternyata kakakku sudah tidak ada di sana. Lalu aku mendengar ada suara di kamar mandi, seperti orang yang sedang mandi. Lalu kupikir mungkin kakakku sedang mandi. Jadi aku masuk kembali ke kamar. Belum sempat aku merebahkan diri di kasur, tiba-tiba dari jendela ada suara yang mengetuk, dan ketukan itu sama persis dengan ketukan yang biasa kakakku lakukan. Iramanya juga sama, seperti kode yang sudah kita sepakati. Di situ aku langsung diam. Loh, siapa yang mengetuk jendela? Sedangkan kakakku sudah masuk. Aku diamkan dulu beberapa saat. Ketukan itu berulang hingga 3 kali. Hingga tak berapa lama, keluar suara. "Dek, buka. Ini kakak di luar. Buruan buka." Aku benar-benar kaget saat mendengar suara itu dari luar. Suara itu sama persis dengan suara kakakku. Kalau itu kakakku, terus yang tadi datang siapa? Kalau yang tadi datang kakakku, terus yang di luar siapa? Pikiran itu terus bergelut di kepalaku. Hingga tak berapa lama, ketukan itu berulang. "Dek, cepetan. Buru, kakak dingin. Hei." Bergegas waktu itu, aku langsung berlari ke arah pintu depan. Belum aku buka waktu itu. Di pintu depan, suara kakakku kembali terdengar. "Dek, buka woi. Dek, dek." Lalu aku coba beranikan diri untuk mengintip dulu. Aku coba intip dari gordeng. Dan tampak kakakku berdiri di depan pintu. Bergegas waktu itu aku langsung buka pintu. Aku lihat kaki kakak sampai ujung kepalanya.
Kakakku yang melihat tingkahku seperti itu cukup aneh. Dek, kamu kenapa, hoi? Dek, kayak aneh lihat kakak. Enggak, kakak tadi ngapain keluar lagi? Perasaan tadi kakak lagi mandi di kamar mandi. Ah, kamu jangan ngaco, Dek. Kakak baru datang ini. Gimana sih? Lagian, kalau kakak keluar, gimana caranya pintu dikunci? Terus dari belakang tahu-tahu bisa pergi keluar. Logika aja deh ah. Kakakku masuk. Emang kulihat, cara bicaranya pun ini khas seperti kakakku. Kak, beneran. Tadi Dede lihat, ada kakak masuk, ada yang ngebukain pintu loh. Dek, jangan macem-macem. Ini kakak baru pulang. Beneran kak, Ade nggak bohong. Tuh, lihat kak. Ade baru selesai bikinin teh. Kakakku melihat ke gelas yang aku tunjukkan. Di situ, kakakku sedikit percaya. Kamu beneran lihat orang mirip kakak masuk? Iya kak. Tadi sebelum kakak mengetuk jendela, Ade kan langsung gak bisa tidur nih. Keluar. Kirain Ade, kakak masih duduk. Pas Ade buka pintu, ternyata udah gak ada. Ade denger ada suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Udah ayo kita cek. Waktu itu, aku dan kakakku langsung berjalan ke arah kamar mandi. Aku yang penakut hanya menempelkan diri di belakang tubuh kakakku sambil memegangi baju kakakku. Udah deh lepasin, jangan kayak gini. Takut ah, takut setan. Udah jangan kayak gini ah. Kakakku mulai membuka pintu yang menjadi penghubung antara ruang tamu dan dapur. Dan dari dapur itu langsung terlihat pintu kamar mandi. Kami mulai masuk ke arah dapur. Suara orang mandi itu sudah tidak terdengar. Kamu beneran tadi dengar ada suara orang mandi? Beneran kak, udah buka aja. Kakakku waktu itu mulai pelan-pelan membuka pintu kamar mandi. Dan saat pintu kamar mandi itu terbuka, tampak kamar mandi itu kosong. Kosong kak, gak ada siapa-siapa. Iya ya. Ah kamu halusinasi kali dek. Beneran kak, Ade gak bohong. Saat kami berdua berdebat seperti itu, tiba-tiba kami mencium ada aroma pandan yang cukup menyengat. Kak, kok bau pandan ya? Perasaan gak ada yang nanam pandan deh di sini. Kakakku pun lalu coba mencium aroma tersebut. Iya deh, sama kayak aroma pandan ya. Udah kak, kita ke depan lagi aja. Aku mengajak kakak untuk kembali ke depan. Saat kami mulai menutup pintu dapur dan kami berada di ruang tamu, samar-samar di kamar ayah dan ibu, kami mendengar suara. Ada suara orang mendehem. Otomatis kami berdua langsung menoleh ke arah kamar ayah dan ibu. Aku memberikan kode kepada kakak bahwa ada suara di kamar ayah dan ibu. Kakak pun langsung ngeh. Kakak berjalan pelan mendekat ke arah kamar bapak. Pelan-pelan kakak mulai membuka pintu tersebut. Dan saat pintu itu terbuka, posisi kamar bapak waktu itu gelap. Lampunya tidak dinyalakan. Namun terlihat dengan jelas ada sesosok bayangan putih sedang duduk di ranjang milik bapakku. Kakakku waktu itu yang melihat bayangan itu hanya diam. Aku lalu mendekat ke arah kakak dan tampak dengan jelas oleh pandanganku bahwa ada sesosok pocong yang sedang duduk di pinggiran ranjang tersebut dengan matanya yang melihat ke arahku. Bergegas waktu itu aku yang penakut langsung berlari menarik tangan kakakku yang seperti terkesima melihat pemandangan itu. Kak, ayo kak, ayo.
Bodohnya aku bukan lari keluar, malah lari masuk ke dalam kamarku dan aku kunci. Setelah di dalam kamar, aku hanya terdiam. Tampak wajahku benar-benar ketakutan waktu itu. Kakak yang melihatku benar-benar ketakutan, coba menenangkan diriku dengan bahasa isyarat, namun tidak bersuara waktu itu. Kakak mengisyaratkan supaya aku tetap berdoa. Dan tak berapa lama, kami mendengar suara langkah. Suara langkahnya itu seperti berjeda atau seperti orang yang sedang melompat. Hentakannya itu cukup terdengar. Suara hentakannya itu terus mendekat, dan tepat berhenti di pintu kamarku. Aku dan kakak waktu itu langsung melihat ke arah pintu. Di dalam hati, aku coba berdoa, berharap ketakutan ini benar-benar hilang. Dan tak berapa lama, pintu kamarku ini seperti diketuk. Namun, ketukannya ini cukup keras, seakan diketuk tidak menggunakan tangan, tapi seperti menggunakan kepala. Suara pintu itu terus diketuk. Aku dan kakak hanya terdiam di pinggiran kasur waktu itu. Bingung waktu itu. Kenapa aku waktu itu tidak langsung berlari keluar rumah, tapi malah masuk ke dalam kamar. Jadi kami terjebak dengan situasi seperti ini. Aku dan kakakku hanya bertatap-tatapan. Suara itu kembali terdengar. Di dalam hati aku terus berdoa, ya Allah, tolong hilangkanlah gangguan ini ya Allah. Ya Allah, ucapku waktu itu di dalam hati. Hingga tak berapa lama, kakak sepertinya sudah mulai mengumpulkan keberaniannya. Pelan-pelan, kakak mulai mendekatkan diri ke arah pintu. Aku yang melihat tingkah kakak hanya terdiam, sambil berharap ketika dibuka sosok itu sudah tidak ada. Pelan-pelan, kakak lalu membuka pintu kamarku. Saat dibuka, ternyata di luar tak ada siapapun. Kakak lalu keluar kamar, melihat sekeliling di ruang tamu. Tak ada apa-apa. Aku pun mengikuti kakak di belakangnya. Kak, udah gak ada kak. Udah gak ada deh, kayaknya udah pergi, ucap kakakku. Dan tak berapa lama, saat kami berada di ruang tamu ini, tiba-tiba lampu rumah kami ini mendadak padam. Aku yang ketakutan langsung memeluk kakak dari belakang waktu itu, sambil memejamkan mata. Entah apa yang kakak pikirkan waktu itu. Aku tidak melihatnya. Yang pasti, aku hanya menutup mataku. Dengan tanganku masih memeluk kakak. Benar-benar aku merasakan ketakutan yang sangat besar waktu itu. Hingga tak berapa lama, kakak bersuara. Hei, pergi. Jangan ganggu. Pergi. Kita sudah beda alam. Sana pergi. Jangan ganggu kami. Aku mendengar ucapan kakak seperti itu. Hanya terus menundukkan kepalaku. Aku tidak berani melihat apa yang ada di hadapan kakak. Karena tampak kakak seperti menunjuk ke arah depan. Pergi sana, pergi. Dan setelah itu, aku dengar kakak seperti merapalkan beberapa bacaan doa. Aku hanya mendengarkan sambil memeluk kakak. Hingga tak berapa lama, lampu rumah kami langsung menyala. Alhamdulillah. Udah dek, udah gak ada. Aku lalu membuka mata. Kak, tadi apaan kak? Itu, kayaknya ada setan sengaja mau nakut-nakutin. Setannya nyerupain almarhumah Siana. Gak tahu tadi malah nyamperin mau ngedeketin kakak. Aduh, serem atuh kak. Aku gak berani tidur di kamar sendirian kak. Udah gak usah takut. Kakak tanggung jawab. Biar kakak tidur di ruang tamu. Pintunya jangan kamu kunci. Kalau ada apa-apa, jadi kakak bisa ngeliat. Ya.
Tapi beneran, A, gak bakal ada lagi setannya. Setannya gak bakal datang lagi. Yang penting kamu terus berdoa, ya. Tadi juga kakak kan mau bacain doa gitu. Kamu malah tarik masuk ke kamar. Tadi Dede takut, A. Udah, yang udah mau udah. Sekarang kamu gak usah takut, tidur sana. Biasanya setan itu suka memanfaatkan keadaan. Apalagi beberapa hari yang lalu kan ada yang meninggal. Jadi setan itu sengaja menyerupai orang yang sudah meninggal itu dan menakut-nakuti kamu. Ya tujuannya biar kamu lebih takut kepada setan dibanding yang maha kuasa. Oh gitu ya, A. Udah sana tidur. Tapi ingat pesan, A. Nanti kalau ke depannya usahain kamu harus bisa ngebedain mana suara ketukan kakak, mana suara ketukan yang lain. Kalau sekiranya ada yang ganjil, kamu diamkan dulu. Bila perlu kamu baca doa. Iya, A. Tadi salah sih Dede. Jadi ya pas dengar suara kakak ini, makanya Ade berani ngebuka. Ya udah, kedepannya jadiin pelajaran aja. Iya. Setelah itu aku langsung tertidur dengan posisi kakakku tidur di ruang tamu. Esok harinya setelah bangun bergegas, aku langsung membersihkan diri dan pergi ke sekolah. Siang harinya saat pulang, kulihat kedua orang tuaku pun sudah datang. Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Ayahku yang mendengar ceritaku hanya tersenyum. Setelah itu, aku ngotot kepada ayahku supaya kamarku dipindah menjadi ke tengah. Jadi, posisi kamar bapak dipindah menjadi kamarku. Supaya tiap malam, bukan aku yang harus membukakan pintu untuk kakakku. Jadi ada bapak di depan yang bisa membukakan pintu. Bapak dan ibu waktu itu menyetujui. Hari itu juga, kamarku dipindah menjadi di tengah. Aku sedikit lega juga, karena tidak harus membukakan pintu untuk kakak pada malam hari. Ditambah lagi, aku takut kalau kejadian itu berlanjut. Jadi, ketika pindah kamar ini, aku sedikit lega. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Kerabat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.